Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 157, penemuan lain. Mu Qi mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan Seng Xiao. Sekarang keluarga Sen menolaknya, jika mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan romantis dengan Seng Xiao, mereka pasti akan melakukan segala macam cara untuk memisahkan mereka. Bagaimanapun, ada kesenjangan di antara mereka dalam hal senioritas. Setelah makan malam, Seng Xiao mengantar Mu Qi ke rumah sakit. Huang Yu, yang juga dikenal sebagai bibi kedua, juga berada di rumah sakit bersama Rong Junhan. Ketika mereka melihat Mu Qi muncul di pintu bangsal, mereka tampak sangat tidak senang. Namun, mereka tidak menghentikannya karena itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Huang Yu baru saja memberitahu Shen Jianchuan tentang perilaku kasar Mu Qi. Sekarang orang yang dibicarakannya ada di sini, dia merasa sedikit canggung seolah-olah dia tertangkap basah. Mu Qi merasakan suasana di bangsal. Namun, dia tetap tenang dan meletakkan sup ayam tepat di depan Shen Jianchuan. Kemudian, dia duduk di sampingnya. Ketika Shen Jianchuan melihat putrinya datang, matanya bersinar dan dia langsung tampak lebih energik. Ayah, Mu Qi merasa canggung lagi saat memanggilnya seperti itu. Dia berkata, kita baru bertemu beberapa kali. Aku masih belum terbiasa memanggilmu seperti itu. Ketika Shen Jianchuan mendengarnya, dia ingin meraih tangan Mu Qi. Mu Qi mengerti maksudnya dan meraih tangan kirinya yang kurus. Apa yang ingin kau katakan? Qi, mengapa kamu pergi sendiri ketika kamu tahu bahwa Bibi Rong akan pergi menjemputmu? Apakah kamu tahu bahwa dia telah menunggumu selama 3 jam? Huang Yu sengaja menyela ayah dan anak perempuan itu. Apakah kamu tidak menghormati orang yang lebih tua? Apakah ini yang diajarkan keluargamu kepadamu? Mu Qi hendak membantah, tetapi Shen Jianchuan dengan lembut mencubit tangannya untuk menghentikannya. Gerakannya sangat ringan sehingga hampir tidak terlihat. Namun, Mu Qi dapat merasakan bahwa Shen Jianchuan berpihak padanya. Jadi, dia menoleh dan menatap Huang Yu. Bibi kedua, apakah ini caramu menindas keponakanmu? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Jika tidak demikian, mengapa kau selalu melarangku menemui ayahku? Dan mengapa kau selalu mengatakan hal buruk tentangku di depan ayahku? Mu Qi bertanya balik pada Huang Yu. Itu karena kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua bukan berarti patuh buta. Jika seorang yang lebih tua ingin aku membunuh seseorang, haruskah aku menurutinya? Mu Qi menjawab. Aku tahu kamu tidak menyukaiku karena aku menghalangi Bibi Rong. Aku telah merusak hubungan antara dia dan ayahku. Namun, aku juga manusia yang punya hati. Aku tidak bisa membiarkanmu menyakitiku lagi dan lagi. Beraninya kau mengkritik kami. Bibi kedua merasa kalah, jadi dia membentak. Shen Jianchuan menyenggol Mu Qi dengan mencubit tangannya lagi. Dia mengatakan padanya untuk tidak terlalu peduli dengan Huang Yu. Kalau tidak, dia akan terus berdebat. Meskipun aku mungkin tidak berpendidikan tinggi, aku tetap tahu bahwa aku tidak boleh melangkahi dan mencampuri urusan keluarga orang lain. Huang Yu terdiam. Dia berdiri di sudut dengan marah. Mu Qi akhirnya mendapatkan ketenangan yang diinginkannya. Sekarang hanya dia yang bisa berbicara dengan ayahnya dengan baik. Aku pergi berkemah dan berjemur. Namun, aku menjadi lebih sehat. Shen Jianchuan mengangguk. Aku membawakanmu sup ayam. Kamu mau memakannya? Shen Jianchuan mengangguk cepat. Dia bahkan tidak menggigit sedikit pun makanan yang disiapkan Rong Junhan. Rong Junhan merasa kesal. Kakak tertua, kamu keterlaluan. Mu Qi mengabaikan kedua orang itu dan menyajikan sup. Kemudian, dia menyuapinya. Bukankah sudah jelas sekarang? Shen Jianchuan telah memihak putrinya sejak awal. Huang Yu, berhenti. Rong Junhan diam-diam mengemasi kotak makan siang yang terisolasi dan membawanya di tangannya. Ini adalah kesempatan langka bagi saudaramu untuk bertemu putrinya. Biarkan mereka saling mengenal lebih baik. Kita akan pergi begitu saja. Huang Yu merasa getir. Mu Qi tampak rileks saat mereka meninggalkan bangsal. Ia berkata, ayah harus cepat sembuh. Kalau tidak, aku akan terus diganggu. Mu Qi mengatakannya dengan suara femininnya. Dia tidak kehilangan apapun dengan melakukan ini. Shen Jianchuan mengangguk sambil minum sup. Dia akan berusaha keras untuk pulih. Jadi, dia tidak hanya menjalani rehabilitasi di rumah sakit, dia juga meminta kakek Shen untuk mengundang beberapa profesional dari luar negeri untuk membantunya. Dia melakukan ini agar bisa memeluk putrinya lebih cepat. Mu Qi tahu bahwa Shen Jianchuan adalah orang yang baik. Dia tidak akan menjadi ayah seperti papamu. Dia akhirnya merasa lega dan bersedia membuka hatinya kepada ayahnya. Tentu saja, dia tidak ingin dia tahu tentang hubungannya dengan Seng Xiao dulu. Saya datang ke sini hari ini untuk menemani Anda. Shen Jianchuan sangat puas meskipun dia dalam kondisinya sekarang.
Setelah beberapa saat, Mu Qi meninggalkan rumah sakit. Sen Jianchuan meminta perawatnya untuk menghubungi kakek Sen. Dia ingin menemuinya. Dia sedih melihat putrinya memiliki status rendah di keluarga Sen. Jadi, dia ingin melakukan sesuatu untuknya sebagai ayahnya. Mu Qi masuk ke mobil Seng Xiao setelah dia keluar dari rumah sakit. Ketika Seng Xiao melihat Rong Janhan dan bibi kedua meninggalkan rumah sakit, dia langsung tahu bahwa Qi pasti dikritik oleh mereka. Kamu diberi ceramah. Aku bahkan tidak makan nasi keluarganya. Mengapa aku harus mendengarkan ceramahnya? Mu Qi berkata, aku hanya khawatir harus meninggalkan ayahku di bawah perawatan bibi Rong. Dia tidak bisa bergerak. Dia tunangan ayahmu. Jika kita ingin dia kehilangan status ini, kita harus mencari kesalahannya. Seng Xiao memberi isyarat sambil mengemudi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kita bicarakan ini saat kita sampai di rumah. Seng Xiao mengingatkan Mu Qi. Bukankah aku sudah bilang kalau ayahmu baru bangun sekarang, itu terlalu kebetulan. Jadi, aku meminta Jing Yun untuk menyelidiki masalah ini. Tidak ada yang mencurigakan tentang ayahmu yang baru bangun, tapi aku menemukan sesuatu yang lain. Penemuan lain. Mata Mu Qi berbinar. Mereka bergegas pulang. Saat mereka berencana untuk menyelesaikan masalah ini, kakek Sen tiba-tiba meneleponnya. Qi, aku ada di rumah besar. Kenapa kamu belum pulang dari rumah sakit? Mu Qi memberitahu Seng Xiao bahwa itu adalah kakek Sen. Setelah mendengar nama ini, Seng Xiao segera memutar mobilnya dan menuju ke rumah besar itu. Mu Qi memasuki rumah besar dan melihat kakek Sen berdiri di samping sebuah mobil baru. Dia memberi isyarat kepada Mu Qi. Kemarilah dan lihat ini. Kakek, ini hadiah dari ayahmu. Kakek Sen memberinya kunci mobil. Sekarang kamu bisa menyetir ke sekolah. Wah, kakek, ini terlalu boros. Dan aku tidak tahu cara menyetir. Mu Qi kewalahan. Ini adalah cinta ayahmu kepadamu. Kamu harus menerimanya. Kakek Sen sangat senang. Karena dia masih bisa melakukan sesuatu untuk putranya. Mu Qi menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya bisa menerimanya. Namun, saya yakin keluarga Sen akan mengkritik saya. Mobil ini dibeli dengan uang ayahmu. Siapa yang berani menolak? Kakek, aku mengunjungi ayah hari ini. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Bibi kedua juga ada di pihak Rong Junhan. Aku khawatir dia tidak akan merawat ayah dengan baik. Aku mengerti perasaanmu, gadis kecil. Tapi kakekmu juga bukan orang yang mudah ditipu. Kakek Sen tersenyum penuh pengertian. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Dan keinginan ayahmu.